wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di malam ini kita bisa sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita kerjakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi di malam hari ini kami sampaikan berkaitan dengan masalah kedudukan kita di hadapan Allah yang saya beri judul membuka jalur komunikasi dengan Allah. Rasulullah pernah berwasiat kepada Mu'az bin Jabal tentang bacaan doa yang didawamkan. Maksudnya yang didawamkan itu dilanggengkan, selalu diamalkan. Bunyinya begini: ya Allah, ajarkan aku tentang ingat atau zikir kepada Engkau, dan syukur serta ajarkan kekhusyuan di dalam beribadah kepadamu. Wasiat di atas merupakan pintu untuk membuka jalur komunikasi kepada Allah, di mana ada hal-hal yang manusia tidak mampu mendialogkan kepada orang lain atau manusia tidak bisa menunjuki jalan yang diinginkan. Seperti yang tercantum di dalam doa Sayyidina Mu'az tadi. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan petunjuk. Yang selalu kita baca dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hadirin rahimakumullah, komunikasi adalah melakukan dialog langsung secara lugu dan polos sesuai dengan keadaan hati kita, tidak perlu bergaya-gaya di hadapan Allah, apalagi dilagu-lagukan. Cukup diam dengan rasa rendah hati atau tawaduk dan menjaga kesopanan di hadapan Allah, serta merasakan bahwa Allah sedang berada sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Inna aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Memang ini memerlukan penjabaran-penjabaran yang khusus. Karena kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj, itu Allah itu berada di Sidratul Muntaha. Tapi kalau melihat ayat ini berada di lebih dekat daripada urat leher kita. Memang kalau kita melihat unsur manusia memang ada dua. Ada unsur tanah dan ada unsur Allah. Karena ketika Allah menciptakan manusia dari unsur tanah, lalu kata Allah, wa nafakhtu mir ruhi. Lalu kami tiupkan dengan ruhku. Jadi unsur manusia ada dua. Ketika yang menonjol ruhnya Allah itu peribadannya bagus. Maka ketika meninggal dunia disampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik innalillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka komunikasi kita hendaknya panggillah asma Allah yang baik-baik, ya. Karena nama Allah itu ada 99 nama. Kalau kita berdoa sebut nama Allah di mana saja yang kita sukai. Karena ada 99 nama, ya. Yang biasanya kita panggil ya Allah, itu bisa banyak yang kita sebut itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berulang-ulang dengan menghadirkan hati serta kerinduan yang dalam.
Hal tersebut selalu harus terus kita lakukan setiap habis melakukan sholat. Kemudian kalau ada kesempatan waktu, lakukanlah dialog di mana saja berada, karena Allah ada di mana saja kita berada. Kalau seandainya tiba-tiba ada kita menangis ketika berzikir atau bahkan ketika sholat, hal tersebut tidak perlu dirisaukan karena Al-Quran telah menjamin dan akan membimbing perjalanan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia dari Allah SWT. Amin. Di dalam Quran surat Maryam ayat 58 disebutkan, orang yang diberi nikmat itu siapa? Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa itu yang dimaksud diberi nikmat? Minan nabiyina min dzurriyyati Adam, yaitu para nabi dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa mimman, dan dari orang yang hadaina kami beri petunjuk, wa ahyaina dan yang kami pilih. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatul Rahman, ayat-ayat zat yang pengasih, kharru sujadau wa baqiya. Cirinya adalah kharru tersungkur, sujada dalam keadaan sujud, wa baqiya dan menangis. Ini gambaran-gambaran yang dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Nanti bacakan ayat-ayat Allah itu tersungkur, sujud dan menangis. Ini berat. Nah, kita mungkin belum bisa merasakan seperti itu. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, sering menyebut kepada Allah, sering ingat kepada Allah, itu bisa. Karena orang yang selalu zikir, selalu ingat kepada Allah itu hatinya akhirnya menjadi hidup. Kalau menjadi hidup, tidak mudah terpengaruh, tidak bisa terkontaminasi. Artinya punya prinsip, punya pendirian. Tapi kalau hati itu mati, itu mudah tercemar oleh pengaruh-pengaruh lingkungan. Jadi digambarkan itu hati yang hidup itu kalau seperti ikan di lautan itu walaupun kecil berada di lautan yang asin selama 50 tahun katakan. Diterjang ombak dari atas bawah, kanan kiri. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Air asin nggak bisa masuk. Karena mau dibentengi lo hidupnya ikan. Nah, sebaliknya kalau ikan itu mati atau hati itu mati, nggak bakal lama. Begitu mati kita masukkan air asin, langsung jadi asin. Itu artinya ketika orang itu hatinya hidup, berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, ada hitam, ada putih, kuning, hijau dan sebagainya, nggak akan terpengaruh. Kumpul dengan penjudi, nggak bisa jadi penjudi. Jadi kalau kita memiliki ilmu seperti ini, kita melihat orang sudah tahu. Kalau orang itu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, itu menandakan hatinya mati. Nah, jadi ini kedekatan kepada Allah itu yang tadi seperti kaca itu. Kalau kaca itu sering kita elap, kita bersihkan tiap hari, mengkilat. Tapi kalau kaca itu kita biarkan burak. Nah, kalau gila itu kalau ada cahaya akan memantul. Kalau ada cahayanya Allah akan memantul ke hati orang itu. Maka orang ahli zikir itu pasti memiliki ilmu lebih dibandingkan dengan orang yang tidak pernah zikir. Nah, ini perlunya kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, utamanya di bulan-bulan seperti ini, momen-momen yang sangat luar biasa. Ya, karena segalanya itu berubah dengan puasa ini. Bahkan amalan-amalan kita kalau kita melakukan amalan wajib di bulan selain Ramadan, ketika kita lakukan di dalam bulan Ramadan dinilai 70 kali. Itu luar biasa. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ada teori ini dari Abu Syam kan, ya, orang yang sudah terbiasa ini sudah mendekatkan diri kepada Allah dan sudah berhasil.
memberikan satu teori bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana berdialog dengan Allah. Itu beliau berpesan, mulailah dengan bismillah, baca basmalah, bismillah. Lalu baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu baca sholawat kepada Rasulullah, bisa dilakukan dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring. Karena posisi duduk itu, posisi berzikir itu bebas. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh dengan berbaring. Nah, hubungkan hati kita, perasaan kita, dan coba timbulkan rasa rindu dan cinta kepada Allah. Panggil asmanya berulang-ulang tanpa menghitung jumlahnya. Ini gak perlu kita hitung 50 atau 100. Zikir sebanyak-banyaknya. Gak pakai hitungan, kecuali yang dicontohkan Rasulullah menghitung itu ketika ba'da sholat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ada contohnya. Tapi kalau zikron kasiron itu bebas, gak pakai di jatah-jatah. Lebih banyak lebih baik. Panggil asmanya berulang-ulang tanpa menghitung jumlahnya dengan suara hati yang dalam. Lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga terasa ada sambutan yang menyeruak di dalam kalbu kita. Rasakan kedamaian dan keheningan yang sejuk di dada. Sebut terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan kuatkan hati kita tetap berpegang kepada tauhid, hanya Allah tujuan kita. Punjamkan sampai ke dalam lubuk hati yang dalam, sehingga akan ada bimbingan dalam hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Hati kita akan bergerak terus, seakan-akan tidak mau diajak untuk berhenti. Terkadang ucapan zikirnya berubah dengan sendirinya. Yang semula kita bilang ya Allah bisa berganti la ilaha illallah secara otomatis. Tubuh akan semakin ringan dan pasrah. Hati menjadi lebih tenang dan terang benderang. Rasanya sejuk dan nyaman yang akan mengakibatkan hati menjadi lunak dan mudah terkendali. Jadi hati itu walaupun berupa darah beku itu, kalau keras itu melebihi batu. Ya, tapi kalau lunak ini segala unsur gampang masuk. Ya. Nah, kalau orang itu hatinya tadi itu mati, lupa, sering lupa pada Allah, itu memudahkan segala unsur itu masuk, mudah terkontaminasi. Itu disebutkan oleh Allah dalam Quran. Falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka telah melupakan peringatan-peringatan Allah, lalu kami bukakan, segala unsur itu akan masuk. Nah ini kalau orang ahli zikir begitu. Nah ini harus kita coba dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita misalnya etika, kita bisa lakukan itu. Mendekatkan diri kepada Allah, mencoba bagaimana perasaannya itu, apakah bisa seperti itu. Nah ini sudah dilakukan oleh Abu Sankan. Memang beda ya. Hari ini Allah, keadaan tubuh, nah kita lihat kondisi kita saat zikrullah, itu keadaan tubuh kadang terasa semakin berat, ya, getaran jiwa semakin kuat, dan emosi jiwa semakin tidak bisa dibendung. Rasanya ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya untuk mengungkap rasa kerinduan yang dalam kepada Allah. Ini sudah tingkat tinggi sebenarnya. Saat itulah kita pasrahkan seluruh jiwa raga dengan ikhlas, sehingga Allah akan berkehendak membimbing sholat, membimbing ngerukuk, dan membimbing hati kita untuk bersabar. Di dalam Quran disebutkan surat Az-Zumar ayat 22 dan 23. Artinya baca cepat. Maka apakah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, itu sama dengan orang yang membatu hatinya. Membatu itu keras.
Maka kecelakaanlah yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ini dampak zikir itu luar biasa sebenarnya. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Jadi artinya kita mencoba untuk melihat hal yang sedikit agak dalam, karena biasanya kalau poso ini yang dibaca itu mesti Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan diakhiri dengan ayat ukhilalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Tapi ada satu ayat yang jarang diungkap, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu ibadi, hambaku, anni tentang aku, fa inni qarib, disuruh mengatakan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, tetapi hendaklah penuhi perintah-perintah Allah dan beriman kepada Allah. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini ayat-ayat dalam sebenarnya. Nah, syarat kita diterima doa kepada Allah kalau kita mentaati Allah juga. Ya, tadi timbal baliknya seperti itu. Lah, syarat-syarat seperti ini itu adalah syaratnya doa. Belum lagi kita itu bagaimana mengenal waktu berdoa itu bisa mustajabah. Kita juga perlu mengenal tempat untuk berdoa supaya mustajabah. Kalau di negeri kita ya mungkin tidak begitu terkenal. Kalau di Arab Saudi terkenal. Di mana tempat-tempatnya mustajabah? Misalnya di pintu Ka'bah, di apa itu namanya, Hijr Ismail, bawah talang emas, macam-macam. Itu tempat. Tapi kalau waktu-waktu juga banyak. Jadi kita perhatikan antara waktu dan tempat ini penting untuk dipraktekkan supaya kemudian kalau kita hati kita bisa menyambung dengan Allah, insya Allah tembus doa kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Oke. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambahkan keislaman kita dan bisa mendorong kita untuk berpuasa ini lebih mantap lagi. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.